Halo semuanya, selamat datang di channel XTZ. Channel yang secara khusus menyuguhkan alur cerita film-film misteri dari seluruh penjuru dunia. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul How It Ends. Film ini menceritakan tentang bagaimana keruntuhan mendadak bisa terjadi di Amerika Serikat modern akibat dilanda bencana alam. Perhatian, semuanya ini adalah video spoiler, dan bagi yang ingin melanjutkan, selamat menonton. Di adegan pembuka kita diperkenalkan dengan sepasang kekasih yang bernama Will dan Sam. Mereka kini sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Namun di sini ada masalah besar, ternyata mereka belum menikah. Namun di sini Will mau tidak mau harus meminta izin kepada ayahnya Sam, yaitu Tom, yang memang sangat tegas. Karena Tom memang sejak awal tidak merestui hubungan keduanya tanpa alasan yang jelas. Dan di sini Sam pun menyarankan Will untuk bersikap lunak kepada mertuanya. Dan setelah berpikir panjang, Will pun lalu pergi dari Seattle ke Chicago untuk menemui orang tua Sam. Setelah Will tiba, ibunya yang bernama Paula pun menyambutnya dengan hangat. Namun semuanya menjadi canggung ketika Will bertemu dengan ayahnya. Di sini terlihat bahwa Tom memperlakukan Will dengan sangat dingin. Lalu di sini kita diberitahu bahwa Tom sebenarnya adalah pensiunan tentara yang bertugas di angkatan bersenjata selama lebih dari 30 tahun. Setelah itu keduanya pun berdiskusi di meja makan. Will pun lalu meminta Tom untuk membantu keduanya membeli rumah. Namun di sini Tom juga khawatir jika keduanya suatu saat bercerai. Tom pun sebenarnya sangat yakin jika Will telah mempengaruhi putrinya untuk menjauhi orang tuanya. Mendengar hal itu, Will pun menjadi marah dan mengatakan jika semuanya adalah keinginan Sam sendiri. Will juga melanjutkan jika Sam sebenarnya sudah muak dengan keterlibatan ayahnya atas hubungannya. Hal ini pun lantas menyebabkan pertengkaran antara keduanya. Karena sudah terlanjur emosi, Will pun pergi tanpa sempat memberitahu Tom tentang kehamilan putrinya. Keesokan harinya, Sam pun lalu menghubungi Will. Sam mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang pertengkaran antara Will dan ayahnya. Sam pun lalu mengajak Will untuk berbicara empat mata. Kemudian di tengah percakapan mereka terdengar suara aneh di tempat Sam yang membuatnya ketakutan. What was that? What is that noise? Will, something's wrong. I'm scared. What the hell is that? Sam pun lalu berkata bahwa di tempatnya ada sesuatu yang kurang beres. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, sinyal pun terputus. Setelah itu, Will berulang kali mencoba menelepon balik. Will juga mencoba mengirimkan voice note. Namun di sini ternyata Sam sudah tidak bisa dihubungi lagi. Will kemudian bergegas ke bandara untuk menemui Sam. Namun setelah sampai di bandara, Will lalu mengetahui bahwa semua penerbangan telah dibatalkan. Bersamaan dengan itu, Will pun lalu melihat sebuah berita yang melaporkan adanya gempa bumi di lepas pantai Amerika, dan hal ini menyebabkan semua alat telekomunikasi menjadi terputus. Merasa bingung dengan apa yang terjadi, Will pun kemudian kembali menemui orang tua Sam. Tapi saat Will keluar dari bandara, dia pun melihat orang-orang yang sedang panik dan berlarian mencari taksi. Tidak sampai di situ, ternyata kemacetan pun telah terjadi di beberapa titik jalanan kota. Will kemudian dengan segera mencari taksi dan memberikan uang lebih kepada supir taksi. Namun saat tiba, Will melihat orang tua Sam yang sedang mengemasi barang-barangnya. Tapi di sini orang tua Sam merasa khawatir dengan Sam yang memang berada di Seattle. Tanpa berpikir panjang, ayahnya Tom pun langsung berangkat ke Seattle untuk menjemput Sam. Tom pun kemudian bertanya apakah Will akan ikut bersama mereka. Dan Will pun langsung berkata iya. Mungkin dalam hati Will berkata orang macam apa yang ingin ditinggal di situ sendirian. Setelah itu mereka pun melakukan perjalanan panjang menuju ke Seattle. Setelah mereka keluar dari parkiran, mereka pun menyadari bahwa jalanan kota telah berubah menjadi sangat kacau. Beberapa waktu kemudian mereka pun tiba di sebuah pom bensin, yang mana orang-orang telah berebut untuk mengisi bensin. Ketika sedang mengisi bensin, Will pun kemudian dipalak oleh preman lokal. Namun di sini Tom pun datang dan dengan cerdik mengatakan bahwa dia memiliki uang tunai di bagasi mobil. Dan pada saat para preman itu mengecek bagasi mobil, Tom pun dengan cepat mengacungkan pistolnya. Para preman itu akhirnya minta ampun dan pergi begitu saja. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Will pun bertanya kepada Tom kenapa dia membawa pistol. Tom pun menjawab alasan dia membawa pistol karena dia yakin bahwa tujuan orang-orang sekarang sudah berubah, yaitu antara dipalak atau memalak.
Setelah beberapa saat mengemudi, mereka pun menemukan masalah lain. Di sini ternyata para tentara telah menutup rute antar negara bagian demi alasan keamanan. Tapi setelah Tom memberitahu para tentara bahwa dulu dirinya adalah seorang perwira militer dan juga dia menjelaskan situasinya yang sedang menjemput anaknya, dia pun akhirnya diberi izin untuk lewat. Setelah itu, Tom dan Will pun berkendara tanpa henti sepanjang hari. Namun saat hari mulai gelap, mereka pun diberhentikan oleh mobil polisi. Namun ternyata pengemudinya bukan seorang polisi, melainkan warga sipil yang membawa shotgun. Pria bersenjata itu pun kemudian melepaskan tembakan. Hal ini pun memaksa Tom untuk mengemudi secepat mungkin, karena dia tahu bahwa pistolnya akan sujud di depan shotgun. Setelah mereka saling kejar-kejaran, keduanya akhirnya lolos. Mereka berdua pun kemudian keluar dari jalan raya dan mengambil jalan sempit. Tapi tiba-tiba beberapa rusa menghalangi jalan mereka. Hal ini pun membuat Tom banting setir dan akhirnya terperosok. Dan tanpa disadari, ternyata warga sipil bersenjata itu pun terus mengejar mereka. Saat pria tersebut menodongkan senjatanya kepada Will, Tom pun dengan cepat memukulnya dari belakang yang membuat pria itu terjatuh. Tapi akibat keributan ini tulang rusuk Tom pun harus patah. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun menderek mobil mereka menggunakan mobil polisi untuk dibawa ke bengkel terdekat. Di sana, mereka bertemu dengan seorang mekanik wanita yang bernama Ricky. Wanita itu setuju untuk memperbaiki mobil mereka tapi dengan harga yang lebih mahal. Tapi di tengah-tengah perbaikan mobil, mereka semua pun kemudian menyaksikan pemandangan yang tidak biasa. Mereka semua melihat sekawanan burung yang terbang dengan formasi yang sangat aneh. Setelah mobil mereka berhasil diperbaiki, Tom pun merasa khawatir jika mobilnya akan mogok lagi. Dan setelah Tom mengetahui bahwa Ricky akan pergi ke California, Tom pun lalu meminta Ricky untuk menemani perjalanannya. Gadis mekanik itu awalnya ragu-ragu, tapi akhirnya wanita itu setuju setelah Tom menawarinya $2.000. Setelah itu, ketiganya pun memulai kembali perjalanan darat mereka. Tapi dalam perjalanan mereka menemukan keanehan lain. Di sini jarum kompas mereka terus berputar. Hal ini menunjukkan adanya gangguan medan magnetik di area tersebut. Saat mendiskusikan ini, sebuah mobil di depan mereka tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak mereka. Setelah kejadian itu, mereka bertiga pun bergegas mengeceknya. Tapi ternyata semua penumpang di mobil itu telah tewas. Dan di saat yang bersamaan, kelompok pria bersenjata pun tiba-tiba mendatangi mereka. Ketiganya pun memutuskan untuk secepatnya pergi agar tidak menimbulkan masalah lain. Kemudian di tengah perjalanan mereka pun menepi untuk mengisi bensin. Dan pada saat itu mereka pun mulai menyadari bahwa awan mulai berbentuk aneh, yang lalu diikuti dengan cuaca buruk. Setelah itu, badai, petir, dan hujan pun mulai terjadi. Hal itu pun memaksa mereka untuk mencari perlindungan di bawah jembatan sampai semuanya reda. Seiring berjalannya waktu, segalanya menjadi semakin buruk. Suhu bumi menjadi sangat panas. Hal ini pun membuat Will menyalakan AC di dalam mobilnya. Lalu pada suatu saat mereka mencoba mencari perbekalan pada sebuah kolam renang yang sudah ditinggalkan. Ricky yang merasa senang melihat kolam itu pun langsung melompat. Dikira air dingin, ternyata kenaikan suhu telah menyebabkan kolam itu menjadi hangat. Tom dan Will pun kemudian menertawakan tindakan Ricky itu. Tanpa berlama-lama, ketiganya pun langsung mulai mengais beberapa perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Saat hari mulai sore, mereka melihat sebuah ladang di pinggir jalan yang telah terbakar. Meskipun demikian, mereka terus bergerak maju. Segera setelah itu, mereka pun langsung diberhentikan oleh seorang wanita. Wanita itu terlihat sedang meminta bantuan. Wanita itu mengatakan jika bannya kempes. Ketiganya pun lalu dengan murah hati membantunya. Namun saat ketiganya keluar, mereka pun langsung terkejut karena itu adalah sebuah jebakan. Sekelompok pria bersenjata pun langsung mengepung mereka. Kelompok itu kemudian menodongkan senjatanya dan segera kelompok itu langsung mengambil seluruh cadangan bensin mereka. Di sini Will kemudian meminta kelompok itu untuk menyisakan 1 jerigen bensin saja. Namun permohonannya tidak digubris. Kelompok itu merampok segalanya dan lalu pergi begitu saja. Dengan tatapan tajam dan rasa tidak ikhlas, ketiganya pun memutuskan untuk mengejar kelompok itu.
itu. Setelah pengejaran yang intens, ketiganya pun akhirnya berhasil mengejar kelompok itu. Ricky kemudian menembaki bannya, hingga kemudian mobil kelompok itu pun terbalik dan menabrak. Api di semak-semak pun mulai menyebar, dan tangki bensin mobil yang jatuh itu pun mulai bocor. Ketiganya hampir tidak punya cukup waktu untuk mengambil kembali persediaan mereka. Namun untungnya, mereka berhasil mengambil sekaleng bensin tepat sebelum mobil itu meledak. Setelah kejadian itu, ketiganya pun tampak sangat tertekan. Namun di sini Ricky lah yang paling merasa berdosa, karena dia yakin bahwa dialah yang telah menghabisi orang-orang itu. Ricky kemudian berkata bahwa dia menyesal telah menemani mereka ke perjalanan neraka ini. Will pun mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa jika dia tidak melakukannya, malah mereka lah yang akan dihabisi. Namun Ricky terus diliputi rasa bersalah. Dia pun kemudian meminta Will untuk menepi. Ricky kemudian keluar dari mobil dan duduk di pinggir jalan. Ricky berkata bahwa dia membutuhkan waktu untuk menenangkan dirinya. Di sisi lain, Will dan Tom pun menunggunya sambil tertidur di dalam mobil. Keesokan paginya, Tom dan Will pun bangun, tapi kini mereka sama sekali tidak melihat Ricky beserta barang-barangnya. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, mereka pun dengan segera melanjutkan perjalanan ke Seattle tanpa Ricky. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Tom pun mulai memburuk karena tulang rusuknya retak. Setelah beberapa saat mengemudi, mereka pun kemudian menemukan bekas gerbong kereta api. Will kemudian memeriksa gerbong kereta untuk mencari bahan bakar, sementara Tom beristirahat di dalam mobil. Pada saat ini, Tom mulai kesakitan pada paru-parunya yang membuatnya sulit bernafas. Melihat Tom yang menderita, Will pun bergegas kembali ke arahnya dan kemudian menyuntikkan obat yang memang dia temukan sebelumnya. Kembali ke dalam mobil, keduanya pun kemudian mulai terbuka satu sama lain. Tom yang tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, Tom pun kemudian meminta Will untuk selalu menjaga Sam. Tom juga mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui tentang kehamilan putrinya itu, karena Sam sebenarnya telah memberitahu Tom pada malam yang sama saat mereka berdua bertengkar. Di sini Tom percaya bahwa Will adalah orang baik dan akan menjadi ayah yang baik. Setelah beberapa saat, keduanya melewati sebuah jembatan, yang dimana mereka kemudian dihentikan oleh beberapa kelompok pria bersenjata yang mengendarai motor. Will kemudian mencoba menjelaskan situasinya kepada kelompok itu. Meskipun di sini Will tahu bahwa kelompok itu tidak akan membiarkan keduanya lewat, tapi dengan sigap, Will pun kemudian memutar balikan arah mobilnya, yang langsung dikejar oleh kelompok bermotor itu. Tom pun kemudian mengambil pistolnya dan langsung meledakkan sebuah truk supaya mereka berdua bisa lolos dari pengejaran itu. Namun tragisnya, Tom pun akhirnya menyerah pada kondisinya. Meski sangat terpukul, Will pun terus mengemudikan kendaraannya sampai akhirnya kehabisan bensin. Tidak ingin membiarkan tubuh mertuanya membusuk, Will pun kemudian menyiramkan bensin terakhirnya untuk membakar mobil beserta tubuh Tom di dalamnya. Dia kemudian melanjutkan sisa perjalanannya dengan berjalan kaki, dan sekarang ini adalah hari kelima perjalanannya. Ketika sedang berjalan, Will pun kemudian melihat sebuah mobil jeep yang melaju ke arah tujuannya. Will lalu memberi isyarat untuk meminta tumpangan, dan untungnya mobil itu pun berhenti. Seorang pria kemudian turun dari mobil dan setuju untuk memberinya tumpangan. Karena di dalam mobil terdapat istri dan anaknya, pria itu kemudian meminta Will untuk menyembunyikan senjatanya. Setelah itu, Will pun kemudian mengarahkan keluarga itu ke rumah kosong milik ayahnya yang memang sudah ditinggal lama untuk keluarga itu tinggali. Di sini, Will membuat kesepakatan dengan mereka. Will meminta rumah milik ayahnya itu agar ditukar dengan kendaraan itu. Pria itu pun menyetujui kesepakatan tersebut, dan pada akhirnya Will pun kembali melakukan perjalanannya yang tidak berujung itu. Saat dia hampir sampai ke Seattle, dia melihat bahwa kota itu telah hancur total. Misteri ini semakin janggal ketika Will mencapai kota Seattle. Will melihat korban tewas tergeletak di jalanan dan terbaring di dalam mobil dengan diselimuti abu tebal. Saat semakin dalam memasuki kota, sekeliling kota itu pun semakin rusak dengan mayat-mayat yang berserakan di mana-mana. Dia akhirnya sampai di apartemen Sam. Namun yang dia temukan hanyalah sisa-sisa bangunan yang telah hancur lebur. Tapi saat itu, dia melihat sebuah tulisan yang berkata, "Come find me." Di situ juga tertera beserta dengan titik lokasinya. Tanpa menunda waktu, Will pun kemudian bergegas pergi ke arah lokasi yang diberikan. Tak lama kemudian, Will pun tiba di sebuah rumah.
Dia pun langsung disambut hangat oleh seorang pria yang menembakinya. Namun ternyata pria itu adalah mantan tetangganya ketika masih di apartemen. Pria itu bernama Yeremia. Saat itu Sam pun kemudian keluar dari dalam rumah. Keduanya pun akhirnya bertemu kembali dengan sangat emosional. Namun Yeremia yang selama seminggu ini tinggal bersama dan juga telah membantu Sam, nampaknya mulai menyimpan rasa suka terhadap Sam. Dia dengan sangat jelas terlihat cemburu. Malamnya, Will pun kemudian terbangun karena gempa bumi. Dia kemudian keluar dan melihat cahaya aurora di atas langit. Dia juga melihat Sam dan Yeremia yang sedang mengobrol ditemani api unggun. Saat Will bergabung dengan mereka, Yeremia kemudian membicarakan penyebab atas semua kejadian ini. Dia mengungkapkan bahwa ada hal yang di luar nalar manusia. Dia yakin bahwa bencana tersebut bukanlah bencana alam biasa, melainkan hal ini lebih rumit dan kompleks dari sekedar bencana alam biasa. Menurutnya, sebuah bom buatan telah dijatuhkan di lepas pantai dan menyebabkan dampak buruk. Namun di sini, Will sama sekali tidak setuju dengan teorinya berdasarkan dengan apa yang Will saksikan di jalanan. Keesokan paginya, Will kemudian melihat Yeremia yang sedang memeriksa jeepnya. Saat Will mendekati Yeremia, Will pun kemudian dibawa ke hutan dan mencoba untuk menghabisinya. Yeremia mengatakan bahwa dia ingin Sam menjadi miliknya. Namun sebelum dia bisa menarik pelatuk senjatanya, Will kemudian mendahuluinya dan langsung menembak Yeremia. Setelahnya, letusan gunung berapi pun terdengar di seluruh kota. Letusan itu pun memicu semburan api, abu vulkanik dan gelombang kejut yang sangat dahsyat, menimbulkan aliran lava yang mengarah ke area kota. Melihat ini, Will pun dengan segera membawa Sam pergi. Keduanya pun kemudian menjauh dari awan panas yang sedang melaju ke arahnya. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menjauhi semua itu. Film pun berakhir saat mereka menuju ke utara dan berharap menemukan tempat yang aman.